Halo Beautypreneur, kembali lagi bersama saya Rafael Michael nih. Nah, di segmen kali ini kita akan menjalankan yang namanya segmen review produk. Review produk ini akan berbeda dari review-review produk lainnya karena yang akan ngebahas ini adalah kita sendiri sebagai pelaku bisnis kosmetik dari sisi pabrik kosmetiknya. Jadi kita akan menilai sebuah produk tuh dari keseluruhan gitu. Ya. Di sini kita akan review produk ini yang cocok itu untuk para pemakai produk atau reseller atau bahkan kalian ini yang emang mau punya produk sendiri, yang mau menciptakan brand skincare dan kosmetik sendiri gitu. Di sini sistem review produknya adalah kita akan mereview keseluruhan. Jadi bukan cuma kandungannya doang atau bukan cuma packagingnya doang, tapi keseluruhan. Bahkan mungkin kedepannya kita akan bahas dari sisi produk atau sisi marketingnya juga kayak gitu. Kita akan bahas secara keseluruhan. Nah, disclaimer-nya adalah setiap orang punya kecocokan masing-masing nih. Jadi, hasil review produk hari ini adalah hasil review produk pribadi dari saya saja dan dari tim pabrik kita aja. Nah, di segmen yang kali ini kita mau bahas tentang lip serum. Apa yang mau dibahas? Itu ada dua brand yang ingin kita bahas untuk di comparison nih. Dua brand yang lagi terkenal juga nih di saat-saat ini. Yang pertama brandnya itu adalah brand dari Raika Lippy Serum ya, Your Lippy Friends. Terus yang kedua kita akan bahas juga dari brand Oh My Skin ya. Dari brand Oh My Skin yang emang namanya itu Lip and Gloss Hydrating Serum. Pertama-tama kita akan bahas dulu dari sisi packaging luarnya nih karena kita mau bahas keseluruhan kan. Nah, dari sisi packaging luar yang kita lihat untuk Oh My Skin dan Raika ini secara konten itu udah sesuai sama peraturan Badan POM yang dimana udah ada juga nomor notifikasinya gitu dan kita udah cek juga dan itu benar. Secara packaging luar dari sisi marketing ini ada sedikit perbedaan nih antara produk dari Raika sama produk dari Oh My Skin gitu ya. Jadi untuk dari Raika sendiri dia tuh lebih eye catching. Kalau dipasang di shelf, dia akan lebih kelihatan. Oh, ternyata ini produk Raika gitu. Karena di tulisannya sendiri dia mengedepankan warna tulisan yang hitam. Jadi ada pink dan ada hitam gitu ya untuk tulisannya. Jadi dari jauh pun kita bisa lihat Lippy Serum dari Raika. Sedangkan kalau untuk Oh My Skin sendiri, dia kalau dari jauh mungkin nggak terlalu kelihatan gitu. Karena dia sama-sama soft warnanya. Cuma kalau kita lihat sendiri, dari sisi Oh My Skin, itu kalau udah kita pegang dari dekat atau untuk hasil photoshoot dari dekat, ini tuh packagingnya girly banget dan ini bagus banget gitu, kayak Korean style gitu. Ya, kalau dari segi packaging seperti itu sih perbedaannya. Yang satu eye catching, yang satu lebih girly, seperti Korean style gitu. Jadi tergantung preferensi masing-masing lagi kan. Terus di dalamnya juga, kalau dari segi packaging di Raika sendiri dia memasukkan ingredient-ingredient yang emang mau ditonjolkan. Seperti di ingredient di Raika itu dimasukinnya ada 3 ingredient utama. Yang pertama itu ada vitamin E, terus ada jojoba oil dan coconut oil. Sedangkan kalau di Oh My Skin, mereka belum memasukkan untuk ingredient utama yang mau ditonjolkan. Kemungkinan ditonjolkannya secara marketing. Gitu. Nah, selain dari packaging luar yang udah kita bahas, kita akan ngeliat juga nih dari packaging dalamnya ya. Sebenarnya gimana sih untuk kemasan primernya dari Raika dan Oh My Skin? Untuk packaging bagian dalam dari Raika sendiri itu lebih ke arah hitam. Ini untuk Raika dan ini untuk Oh My Skin. Sama lagi konsepnya, tapi kalau secara target market yang saya lihat, untuk Raika sendiri lebih cocoknya ke yang di atas gitu, wanita yang umurnya tuh lebih dewasa. Sedangkan kalau untuk Oh My Skin yang girly gitu lebih cocok ke wanita-wanita yang masih lebih muda gitu, karena dia mengedepankan konsep juga Korean style gitu, Korean look. Terus kalau secara isi produk, kita bisa lihat dari isi produknya untuk Oh My Skin sendiri isi produknya itu bening ya, bener-bener warnanya tuh bening. Dengan di bagian glossnya itu warnanya pink. Sedangkan kalau untuk di Raika sendiri, dia itu agak sedikit lebih keruh. Dan sama, di bagian untuk pengolesannya itu warnanya pink juga gitu. Dan keruh ini bukan berarti negatif, mungkin ada kandungan-kandungan oil di dalamnya yang emang juga bermanfaat untuk kesehatan bibir kita gitu ya.
Terus kalau saya mau bahas selain dari packaging luar dan dalam, saya mau bahas juga dari segi ukuran. Untuk ukurannya sendiri di kemasannya si Oh My Skin itu ditulis 2 gram. Jadi, 2 gram kok kelihatannya kecil gitu. Padahal enggak. Padahal kalau secara botol dia itu ukurannya adalah sebenarnya 4 mili. Jadi, dia itu ukurannya adalah kurang lebih 4 mili. Nah, sedangkan di Raika dia itu dimasukinnya adalah 6 mili. Atau mungkin kalau digramasi itu sekitar 4-5 gram. Jadi perbandingannya adalah ukuran 6 mili dan ukuran 4 mili. Kalau secara ukuran dan dibandingkan dengan harga, emang udah kelihatan lah ya, Oh My Skin emang sedikit lebih mahal harganya dibanding Raika itu sendiri. Tapi kalau secara kita lihat dari sisi manfaat dan kandungan, untuk produk Oh My Skin sendiri bahan aktifnya emang lebih bagus gitu. Cuma ya tetap, kalau kita sebagai konsumen kita harus ngelihat ada yang bilang kan ada barang, ada harga gitu ya, ada harga, ada barang gitu. Nah, jadi kandungan yang lebih bagus dari Oh My Skin juga menyebabkan harganya akan sedikit lebih tinggi. Jadi tinggal dikondisikan aja sih buat teman-teman semua di sini atau buat para brand owner mau beli produk yang apa atau mau menciptakan produk yang seperti apa target marketnya gitu. Kalau kalian lebih mau produk yang dengan harga terjangkau, Raika juga cocok untuk kalian. Tapi kalau untuk yang lebih premium dan lebih bagus dari sisi kandungan, Oh My Skin bisa jadi salah satu pilihannya. Tapi kalau yang kita lihat di sini, secara tim kita lihat, secara tim research and development, itu fungsi umumnya adalah sama. Fungsi umumnya itu untuk mencerahkan dan melembabkan warna bibir. Kan ada juga nih yang pada bilang ya, kalau pengguna Raika itu ada yang bilang kok bibirnya jadi kering gitu. Mungkin ada beberapa tempat review yang bilang kayak gitu. Nah, setelah kita cek-cek lagi, salah satu faktornya adalah Raika ini ada salah satu kandungan pelembabnya yang nggak setinggi Oh My Skin gitu. Jadi ada beberapa bibir yang cocok dan ada beberapa bibir yang kurang cocok sama produknya Raika. Tapi kalau secara warna yang kita lihat, warna dari Raika ini jauh lebih terang ya dibanding dari Oh My Skin, karena warna dari Oh My Skin ini jauh lebih soft gitu sih. Jadi emang tergantung sama preferensi kalian, lebih pengen warna yang mana dan lebih pengen yang kandungannya seperti apa, disesuaikan juga dengan harganya. Kesimpulannya sih untuk review 2 produk ini, kalau untuk menciptakan sebuah produk atau membeli sebuah produk itu nggak bisa dilihat dari satu aspek aja. Kalau bagus dari kualitas doang, tapi secara packagingnya kurang menarik, itu juga akan menjadi nilai jual yang kurang di pasaran. Nah, kalau mau mempertimbangkan untuk membeli atau membuat sebuah produk, mungkin ada 2 aspek utama yang harus kita pertimbangkan selain aspek dari yang lainnya ya, selain dari marketing dan lainnya. Yaitu, yang pertama adalah kualitas produk. Pastikan produk itu bagus dan udah dites. Jadi tes ini bisa dengan berbagai cara, atau cara paling mudahnya adalah dengan cara panel tes. Kalian bisa tes, kasih teman kalian gitu ya. Atau yang kedua adalah dengan kita packaging produknya yang harus kita pertimbangkan. Karena produk yang bagus dengan packaging yang kurang bagus itu juga nggak akan menjual. Kayak gitu kalau dari sisi teman-teman semua yang pengen punya brand. Tapi kalau untuk teman-teman yang pengguna produk ini, silahkan sesuaikan aja dari sisi harga, dari sisi moisturizingnya apakah cocok atau masih kurang cocok gitu. Karena kalau untuk Oh My Skin emang jauh lebih melembabkan dan Raika emang sedikit kurang melembabkan. Tapi kalau dari Raika, dari segi warna dia jauh lebih terang dan Oh My Skin jauh lebih soft. Begitu sih, jadi dikondisikan aja sama teman-teman semua di sini gitu. Jadi review ini, sekali lagi, review ini adalah berdasarkan penilaian objektif dari saya dan tim kita dari tim pabrik kosmetik atau tim perusahaan kosmetik. Jadi buat kalian yang emang kurang setuju atau ada bermasalah atau nggak suka dengan pendapat ini, ya nggak apa-apa gitu. Karena setiap pendapat orang-orang tuh beda-beda kan. Jadi seperti itu aja review hari ini. Kalau ada lagi hal-hal yang pengen kalian ketahuin tentang industri skincare ini, atau tentang bisnis skincare, atau cara develop brand skincare, atau cara marketingnya, atau cara jadi resellernya, atau anything lah, atau mau ada review lain, silahkan komen aja di bawah supaya kita kupas dengan tuntas.
bukan hanya dari sisi produknya doang, tapi keseluruhan. Mau packagingnya, mau cara brandingnya, mau isi produknya, mau secara kandungannya, kita akan kupas tuntas karena kita dari tim pabrik kosmetik yang emang udah pengalaman di sana. Jadi jangan lupa like, comment, dan subscribe jika emang ada teman kalian yang emang perlu manfaat ini. Untuk informasi ini silahkan di-share aja ke teman kalian. Ya, see you on the next video, bye-bye.